Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, pada kesempatan ini saya ingin share ya. Saya ingin share ya tentang materi metodologi ya. Jadi di sini saya metodologi ini sangat penting ya. Setelah sebelumnya kita membuat judul tentunya berhubungan dengan isi ya. Terus sudah itu kita membuat pendahuluan ya. Kalau pendahuluan, kenapa kita membuat ini ya, terus latar belakangnya ya, kenapa bla bla bla. Terus udah itu kita kasih itu, jadi pentingnya kita membuat penelitian ini. Terus kita juga membuat teori-teori ya secara singkat. Jadi yang mau kita lakukan terus penelitian terdahulu, terus bagian-bagiannya. Jadi berdasarkan ini maka rumusan masalahnya ini, tujuan, terus isi bab 1 2 3 4 5 ya. Tentunya tujuannya itu rumusan masalah dan tujuan itu bakal nyambung terus sampai bab 5 atau kesimpulan ya. Kalau bab 2 isinya ada literatur review, penelitian terdahulu, terus ada lagi itu ya namanya teori-teori ya, teori-teori yang berhubungan dengan judul ya. Jadi rumus-rumus teori-teori penelitian terdahulu, terus gapnya apa ya. Di bab 1 juga ada gap tapi sedikit gitu ya, tapi jadi dia itu. Terus gambar-gambar juga jangan lupa cantumkan yang berhubungan. Nah, setelah itu yang paling penting itu adalah metode penelitian ya. Metode penelitian itu yaitu disebutnya alat, bahan, dan cara. Jadi ini penting. Jadi apa yang kalian dapat di bab 4 itu hasil-hasilnya itu didapatkan dari bab 3 ya. Nah, di sini misalnya seperti ini ya, contoh ya. Penelitian ya, kerangka bab 3 metode penelitian IoT ya. Ya, kalau 31 jenis dan pendekatan pendekatan penelitian ya. Jelaskan menggunakan research development ya. Jadi penelitiannya itu percobaan ya. Terus udah itu eksperimen atau implementasi, kaitkan dengan tujuan riset. Jadi di sini mengembangkan sistem monitoring PP berbasis IoT yang dapat diuji langsung di lapangan ya. Terus arsitektur sistem dan diagram blok ya. Untuk teknik ini sangat penting ya. Gambarkan alur data dari sensor, microcontroller, komunikasi, cloud, user interface ya. Beri label fungsional ya. Arsitektur sistem terdiri dari 3 lapisan: edge, sensing, dan control, gateway, komunikasi, MQTT, dan cloud. Terus perancangan perangkat keras ya. Spesifikasi MCU atau SoC, sensor, modul daya, rangkaian proteksi, desain PCB, enclosure, sertakan alasan pemilihan berbasis dataset atau kebutuhan ya. Jadi di sini penting ya, perancangan perangkat keras ya. Semuanya harus lengkap ya, bagian apa ya, nanti ditanya. Nah, ini seperti SP32 S3 dipilih karena mendukung Wi-Fi ya, Bluetooth, dan konsumsi daya sleep lebih kecil dari 10 mikroampere sesuai kebutuhan node IoT terpencil ya. Jadi setiap apa yang kalian tulis itu harus ada alasannya, nanti takutnya ditanya. Terus perangkat lunak, algoritma ya, bahasa pemrograman, framework, struktur firmware, state machine, RTOS, interrupt, algoritma ya. Jadi lebih bagus kalau kalian udah punya coding dan flowchart coding untuk penelitian kalian ya. Firmware ditulis dalam MicroPython dan arsitektur event driver untuk mengurangi blocking input-output pada pembacaan sensor DHT22 dan pengiriman payload MQTT ya.
Terus komunikasi platform IoT ya jika jika ada ya di sini. Bahasa pemrograman, framework struktural ya. Terus komunikasi dan platform IoT jika ada ya. Jadi alasannya ini. Terus simulasi pemodelan khusus energi kendali, software MATLAB, Simulink, LTSpice, PPC, SAM, Proteus. Parameter inputnya, asumsi, batas validasi, perbandingan teori versus simulasi ya. Di sini disimulasikan ya, Simulink itu kan dari MATLAB ya. Terus jadi kalian bisa simulasi juga ya, tapi MATLAB juga ibu juga ada nih bajakan ya. MATLAB sekarang udah canggih ya. Di sini disimulasikan dan radiasi 200 sampai 1000 watt per meter kuadrat dan suhu 25 sampai 45 derajat untuk mengevaluasi tracking error sebelum implementasi fisik. Terus metode pengujian dan skenario evaluasi. Uji fungsional, beban, lingkungan, stres, latensi, paket loss, akurasi, efisiensi, konsumsi daya jangka panjang. Pengujian dilakukan 3 skenario. Jadi jelaskan bagaimana pengujian itu dilakukan ya. Jadi jangan hasil tapi cara ujinya apa ya. Jadi kita dapat dari mananya aja jelas ya. Terus ini instrumentasi dan kalibrasi. Nah, ini juga sering ditanya ya. Daftar alat ukur ya, multimeter, osiloskop, power analyzer, data logger, spesifikasi akurasi, prosedur kalibrasi, sertifikat RCT ya. Jadi ini dikalibrasinya gimana, pakai alat apa, caranya gimana ya. Terus analisa data validasi, rumus metrik, pengolahan data, filtering, smoothing, outlier removal. Nah ini kalau ini kayaknya buat itu ya, kalau AI ya, data-datanya ya. Nah, akurasi sistem dihitung menggunakan MAPE, RMSE, kemudian dibandingkan batas toleransi IEC ya, untuk sistem PV lebih kecil sama dengan 2. Terus standar teknis dan K3. Referensi IEEE, IEC, SNI, proteksi sirkuit, grounding, isolasi tegangan, keamanan cyber IoT, etika data ya. Jadi di sini sistem mematuhi IEC. Jadi ada bagian K3 juga dan standar teknis ya. Terus prosedur penelitian, flowchart atau Gantt dari studi literatur ya. Jadi studi literaturnya, terus desain, simulasi, publikasi, pengujian, analisis, laporan ya. Jadi harus mengikuti ini ya. Terus prosedur penelitian mengacu pada model literatif V-model engineering untuk memastikan setiap fase pengujian memvalidasi spesifikasi sebelumnya. Ya, jadi di sini metrik evaluasi per bidang ya. Jadi kalau IoT ini bagusnya ada latensi ya. Jadi latensi itu kalau kita kirim ya terus datang lagi paketnya, nah itu latensi ya, berapa lama, makin cepat makin bagus ya. Jadi seperti misalnya kalau 5G itu kan yang latensinya paling cepat ya. Jadi ini ada orang nggak sih? Sesuatu di tab meet membutuhkan Anda masih. Terus udah itu di sini energi terbarukan ya. Jadi di sini kalau misalnya IoT itu latensi, paket loss, throughput, uptime, konsumsi daya, sleep atau aktif ya. Nah, rumus referensi paket loss persen paket hilang per total kirim dikali 100 ya. Terus kalau energi terbarukan, efisiensi konversi, THD, MPPT, tracking error, yield, energi, faktor daya ya. Jadi ini ada rumusnya ya. Jadi MPPT tracking error itu jadi dia kalau nge-track itu errornya berapa ya, terus yield energi, faktor daya ya, jadi yang berhubungan dengan ini. Terus coding atau embedded ya, akurasi, klasifikasi, regresi, response time, memori, footprint, CPU load, stability, uptime tanpa crash ya.
Jadi ini yang penting-penting ya, ini rumusnya MAPE ya, tuh ya. Selalu sedangkan batas toleransi standar pembanding. Misalnya IEEE, IEC, datasheet komponen, paper referensi terbaru 2020 sampai 2025. Kalian bisa cari di Google ya, di Elsevier, di Scopus, di Scholar ya. Nah, cara menulis tulisan yang akademis dan teruji ya. Kalau alat diuji dan hasilnya bagus ya, jangan nulis kayak gini, tapi ganti dengan ya lebih teknis kayak gini. Sistem diuji selama 72 jam dengan beban variabel 20-80%. Efisiensi rata-rata mencapai 89,4%. Memenuhi batas maksimum ya. Jadi secara teknis ya, bagaimana caranya, selama berapa lama, bebannya gimana, efisiensinya. Terus hindari kode di program pakai Arduino ya. Nah, ganti dengan firmware dikembangkan di platform I/O, C++, ESP, IDF dengan struktur modular, driver sensor, task scheduler, FreeRTOS, dan publisher MQTT. Versi kode dikontrol via Git commit hash ya. Jadi ini lebih teknis ya, jadi detail gitu ya. Data diambil dari sensor. Nah, ini ganti dengan data sensor dikalibrasi menggunakan metode two-point calibration. Uncertainty pengukuran dikombinasikan dengan root sum square RSS menghasilkan ketidakpastian total 1,8% ya. Ya. Jadi cara kalian nulis tuh harus itu ya. Terus kesalahan, tidak menyebutkan versi firmware software library, kesalahan. Dampak hasil tidak dapat diprediksi. Solusi, cantumkan versi OS, compiler, dan link repository GitHub, GitLab di appendix ya. Kesalahan, sensor tidak dikalibrasi atau akurasi tidak dilaporkan. Dampak, data diragukan validasinya. Lakukan kalibrasi silang dengan alat referensi serta grafik regresi dan R kuadrat. Terus kesalahan, mengabaikan aspek keamanan IoT, default password HTTP plain. Dampak, riset dianggap tidak siap industri ya. Jadi kita kan belajar ya K3 ya, jadi K3 itu kita harus cantumkan juga di itu ya, deskripsi, tambahkan enkripsi ya. Jadi autentikasi, secure boot, atau minimal acknowledge resiko. Terus klaim hemat energi tanpa metrik konsumsi daya. Dampak tidak terukur, ukur current draw di mode active sleep dengan multimeter data logger, hitung miliampere hour per hari ya. Oh ada nih, ada Muhammad Rofi ya, makasih Rofi udah datang ya. Cuma Ropi doang sendiri. Ropi sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Oh alhamdulillah, iya makasih. Ibu lanjutin ya. Ropi udah sampai mana skripsinya? Oh iya Ibu, aku tuh yang ini mau bilang laporannya tuh apa ya, judulnya tuh diubah. Jadi apa? Jadi nambahin Paji Logic doang sih. Oh, tapi Karena kalau Paji Logic, terus itunya sensornya berapa? sama sensornya sama Ibu. Sensornya 4. Iya sama. Ya Allah, Paji Logic sensornya 4 itu kalibrasi semua, Ropi. Terus Paji Logic kalau misalnya sensornya 4 berarti 2/4 itu parameternya ya. Oh parameternya 2/4 ya, bentar Ibu. Iya, jadi 2/3 aja 8. Terus 8/2 berarti 64 ya parameternya, nanti itu cari aja. Tapi Paji Logicnya udah ngerti. Sedikit-sedikit tapi pakai yang Mamdani Ibu. Oh, semuanya Mamdani itu mah. Ya udah, lihat aja yang dulu-dulu ya. Siapa sih si Pawas juga pakai itu. Ya, Ibu lanjut ya. Iya Bu. Dampak tidak terukur ya. Jadi setiap apa yang ada di deskripsi itu kita harus terukur, kalibrasi, terus keamanan, terus versi OS apa ya.
Terus tidak ada flowchart atau alur logika coding ya. Jadi dosen sulit melacak implementasi ya. Jadi harus ada flowchart ya, alur logika kode ya. Jadi kalau bisa ada state diagram, sequence diagram atau pseudokode kritis di lampiran ya. Jadi di lampiran lebih bagus lagi kalau kita kasih terjemahannya ya, supaya kalau disuruh nerangin codingnya kita tahu ini maksudnya apa gitu ya. Terus kalau misalnya skripsi itu nanti pas kita lagi sidang, biasanya kalau hardware gitu disuruh demo ya. Jadi kenapa Ropi ibu teh takut itu terlalu banyak sensor, takutnya nggak jalan nanti jadi masalah ya. Terus checklist sebelum menyerahkan bab 3 ya. Kalau ibu yang uji mah nggak masalah, ada ibu mengasih nilainya bagus-bagus. Kalau dosen lain yang uji ibu ngeri ya. Gitu ya. Nah jadi checklist sebelum menyerahkan bab 3 ya. Jadi bab 3 itu penting ya, karena dari bab 3 itu kita menuju ke hasil ya. Bab 3 itu kan urutannya dia harus sesuai dengan rumusan masalah ya, tujuan gitu ya. Jadi nyari apa tuh harus ada di bab 3 ya. Nah nanti ibu kan kasih rekamannya ya. Jadi apa aja yang harus di bab 3, misalnya flowchart ya. Terus udah itu flowchartnya juga flowchart berapa biji ya. Di sini ada gini ya, mulai dari ini nanti bisa dilihat ya. Mulai dari awal pendekatan penelitian ya, jenisnya apa kita jelaskan, misalnya research dan development, terus arsitektur sistem diagram blok ya, alur dari sensor, microcontroller, komunikasi, cloud, terus beri label ya, terus perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, algoritma, komunikasi dan platform, simulasi dan permodelan ya. Jadi apakah kita pakai MATLAB, Simulink, LTSys, PVSys, kalau Arduino juga ya, atau misalnya kalau Ropi mah nggak pakai itu ya, nggak pakai simulasinya, pakai Arduino ya softwarenya ya. Terus pengujian dan skenario ya dijelaskan juga. Terus instrumentasi dan kalibrasi. Nah ini kalibrasi itu harus dijelaskan semua ya, pakai apa, terus caranya gimana, alat ukurnya gimana ya, terus spesifikasi akurasi, prosedurnya gimana, terus analisis data dan validasi ya, rumus metrik pengolahan data ya. Ini kalau analisis data ya, tapi kalau Ropik enggak. Terus standar teknis dan K3 ya. Jadi harus cari-cari ya. Nah, ini kalau ada MATLAB harus lihat teori MATLAB kayak gimana ya. Nah, kita bisa itu prosedur penelitian mulai dari flowchart, Gantt, dari studi literatur, desain, simulasi, fabrikasi, pengujian, analisis, pelaporan ya. Jadi bab 3 ini paling banyak ya. Jadi semua yang ada di bab 4 itu kan mulai alurnya kan dari bab 1 ya, dari tujuan. Nah tujuan itu tahap-tahapnya itu mendapatkannya harusnya ada semua di bab 3 ya. Jadi bab 3 ini penting ya. Bagus enggaknya skripsi kita tuh ada di bab 3 utamanya ya. Kalau bab 2 kan literatur review, teori-teori gitu ya, gap ya. Nah bab 3 ini yang kalau kita bab 3-nya bagus pasti hasilnya juga bagus, karena kita menjelaskan bagaimana mendapatkan hasil di bab 4 ya, bab 3 itu. Nah ini matriks evaluasi ya. Kalau IoT ada apa, kalau energi terbarukan apa ya. Jadi ini cara menulisnya juga harus cara teknis ya. Di sini alat diuji dan hasilnya bagus ya, nggak boleh nulis gitu aja. Tapi misalnya harus dijelaskan secara teknis ya, misalnya sistem diuji selama 72 jam dengan beban variabel 20-80%, efisiensi rata-rata 89,4. Jadi teknisnya kita harus jelaskan ya di bab 3.
Terus kode diprogram pakai Arduino, ya nggak boleh pakai ini, harus detail. Firmware dikembangkan di platform I/O, C++ atau ESP IDF dengan struktur modular, driver sensor, task scheduler ya. Jadi harus detail ya, data diambil dari sensor ya, jangan tulis kayak gitu. Tapi tulis data sensor dikalibrasi menggunakan metode two-point calibration. Uncertainty pengukuran dikombinasikan dengan root sum square menghasilkan ketidakpastian total 1,8% ya. Nah, jadi kesalahan umumnya biasanya gini ya, kalau bab 3 itu tidak menyebutkan versi firmware software library ya, jadi harus disebutkan ya ininya, versinya. Jadi dampaknya hasil tidak dapat direplikasi atau replikasi itu tidak bisa ditiru ya, atau nggak bisa dilihat ya. Cantumkan versi OS compiler dan link repository di appendix ya, jadi harus sedetail mungkin. Sensor, terus kesalahan lainnya, sensor tidak dikalibrasi atau akurasi tidak dilaporkan ya. Jadi ini penting banget ya, kalibrasi sensor ya. Jadi setiap sensor seperti Ropi ada berapa sensor? 4 Ibu. 4. Sensornya apa aja? Sensor pH, sensor suhu, sensor kekeruhan, sama TDS. Nah, itu semuanya harus dijelaskan bagaimana kalibrasinya, alatnya apa, ya caranya gimana ya. Terus akurasinya semuanya harus ada ya, setiap sensor ya. Lakukan kalibrasi silang dengan alat referensi sertakan grafik regresi dan R kuadrat. Terus mengabaikan aspek keamanan IoT, default password HTTP plain reset dianggap tidak siap industri ya. Jadi sekarang mah semuanya ada keamanannya ya. Pagi kalau kita nyambung ke wifi gitu ya, nyambung ke itu, tambahkan enkripsi, autentikasi, secure boot atau minimal acknowledge resiko ya. Jadi keamanannya gimana supaya nggak bisa kena sama orang gitu ya. Terus klaim hemat energi tanpa metrik konsumsi daya, tidak terukur ya dampaknya. Jadi ukur current draw di mode active sleep dengan multimeter, data logger, hitung miliampere hour per hari. Terus tidak ada flowchart atau alur logika kode ya. Dosen sulit melacak implementasi ya. Jadi flowchart itu sangat penting ya. Jadi ada flowchart coding, ada flowchart keseluruhan, ada flowchart apalagi Ropi? Setiap itu ada flowchartnya ya. Terus blok diagram juga ya. Jadi flowchart itu juga ada ya, flowchart coding, terus flowchart keseluruhan, blok diagram ya. Pokoknya kalau kita ngerti, insya Allah pas sidang juga kita paham ya. Tentunya alatnya juga harus jalan ya. Jadi itu nanti Paji logiknya masuknya ke, kalau Ropi itu masuknya ke coding ya, masuk ke coding. Kalau Paji Logic Arduino itu biasanya masuk ke coding. Tapi kalau Paji Logic misalnya pakai AI, biasanya dia ada pakai misalnya Python ya, di Python juga bisa gitu ya. Nanti gambarnya keluar di itu. Tapi kalau Ropi mah kayaknya kalau di coding berarti bikin sendiri apa ya gambarnya ya. Apa masuk ke MATLAB ya Ropi ya? Jadi masuk ke MATLAB dulu, terus kan gambarnya keluar di MATLAB, nanti codingnya masukin ke Arduino ya, apa gimana? Udah dicoba belum? Belum Ibu. Belum. Tapi itu ya nanti itulah sekarang mah ada AI ya, sensor ini gimana bikin parameternya gitu ya. Jadi parameternya apa aja, input outputnya? Dari pH, sensor suhu, kekeruhan, sama TDS. Kalau outputnya itu nilai pH, jadi kalau misalkan nilai pH-nya turun, nanti sistem otomatis bakal nambahin cairan berupa
ini untuk menambah pH ataupun sebaliknya untuk menurunkan pH ibu. Outputnya itu. Terus kalau yang sensor lain? Itu untuk apa namanya? Pendukung. Iya kan harus ada outputnya itu semuanya. Ya nanti Kan kan lihat-lihat aja deh di itu ya, di apa, masukin ke AI ya. Jadi sensor ini coba bikinkan misalnya parameter input outputnya gitu ya. Dia bisa ada dengan Paji Logic Mamdani. Nanti dia bikinin sensornya, disebutin yang benar, terus fungsi alatnya apa ya. Terus baik. diagram blok skema disebutkan di teks sebelum gambar muncul, diberi nomor konsisten ya. Terus komponen juga ada spesifikasi teknis dan alasan penelitian ya, nanti kenapa pilih ini, untuk apa gitu ya. Terus alat ukur dan sensor dikatakan kalibrasi, akurasi, uncertainty ya. Jadi ini penting ya nanti ya. Alat ukur dan sensor ini biasanya selalu ditanya ya. Skenario pengujian jelas, terukur, dan relevan dengan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah yang kamu bikin itu sama tujuan nanti nyambung ke skenario pengujian ya, caranya gimana sampai dapetin hasil itu. Terus metrik evaluasi memiliki rumus, satuan, dan acuan standar paper ya. Metrik evaluasi ya. Terus kode firmware disebutkan versi bahasa, framework, dan repository jika open source. Terus keselamatan listrik, keamanan data disebutkan secara eksplisit. Tensi sudah konsisten ya. Jadi kalau di proposal ini, kalau di proposal akan diuji, kalau laporan telah diuji. Semua kutipan metodologi merujuk ke buku atau jurnal baku ya. IEEE, datasheet, standar IEC, IEEE ya, karena kita teknik elektro ya, jadi ada standarnya gitu ya. Nah di sini kayaknya udah jelas ya. Jadi kalau kita bikin penelitian itu bab 3-nya mengacu ke sini ya, karena kita orang elektro ya. Jadi apa-apa aja yang harus ada bisa lihat ya. Ini walaupun cuma berapa halaman ya, 3 ya. Ini isinya cuma 3 halaman ya. Ya, cuma 3 halaman, tapi kalau misalnya Ropi misalnya ada semua, pasti insya Allah hasilnya bagus ya, bab 3-nya. Ya, nanti dikirim aja ke ibu itunya, apa tulisannya, apanya sih itu teh, Ropi teh jadi sensornya apa aja? Sensornya pH, pH, suhu. suhu, DHT ya. Hah? Pakai DHT berapa? 11 apa 22? Bukan pakai DS ibu. TDS ya, kekeruhan. Terus apa lagi? Yang sensor suhu pakai DS. Hah? Yang sensor suhu pakai DS 18B20 buat ke air. Oh, DSB bukan? DS 18, DS 18. Iya, DSB. Iya, coba ya ibu cariin. Coba apa tadi teh? Buatkan Paji Logic. Itu teh judulnya apa sih? Jadinya sistem otomatisasi pengolahan air kolam renang berbasis microcontroller dengan pengendalian pH Untuk menggunakan kolam renang ya. Mengendalikan pH dengan pH. input apa? Pengendalian pH menggunakan metode Paji Logic. Dengan Paji Logic. Coba bentar. Ya, ibu share ya. Inputnya apa? Sensor pH ya. Terus pH 40 52C. ya sensor pH aja dah. Boleh. Terus
DS DSB ya, sensor suhu. 20. Kan kalau yang sensor suhu mah DSB dimasukin ke air ya. Ya, ada kayak kabel gitu ya. DSB 1 berapa? DS 18B20. DS 18B20. Terus udah itu sensor TDS kekeruhan. Dulu ibu, Hmm? sensor kekeruhan dulu. Kekeruhan, terus sensor apa lagi? Sama TDS. Ada sensor kekeruhan apa? Sen 0189. Sensor kekeruhan sama sensor TDS. Iya, gitu. TDS sensor apa? TDS buat mengukur apa namanya, kelembapan zatnya ibu. Ya, coba ya. Buatkan Paji Logic coba ya, sama ibu dicariin. Ini kan 4, terus outputnya apa aja? Coba ya dia bikin apa tuh. Tuh kan, sensor pH, sensor suhu, sensor kekeruhan, TDS, kadar terlarut, bukan mengukur kadar terlarut. Untuk kolam renang pH perlu dijaga pada rentang aman. CDC merekomendasikan pH air kolam 7 sampai 78, sedangkan rentang sering dipakai kontrol operasional 7,2 sampai 7,8. Tujuan menentukan aksi otomatis terhadap air kolam renang berdasarkan pH, suhu kekeruhan, dan TDS ya. Outputnya dosis pH up, menaikkan pH jika air terlalu asam, bener nggak? Terus dosis pH down, menurunkan pH jika air terlalu basah. Pompa filtrasi menyaring air jika air keruh atau TDS tinggi, bener nggak, Ropi? Ini bu, Hah? tapi nggak pakai pompa filtrasi. Ini menyaring cenah, outputnya gini. Terus ada Muhammad Rodi, apa kabar Rodi? Terus di sini variabel input pajinya sensor asam, normal, basa inputnya, rentang pH 0 sampai 7,1, air terlalu asam, air ideal, air terlalu basa. Member that function sederhana, himpunan paji, bentuk trapesium, normal, segitiga. Aduh, Mam Dani teh pakai apa ya? Trapesium apa segitiga? Ya. Jadi ini nanti lihat lagi ya, parameternya ini ya. Kalau asam ini sensor suhu DSB, kondisi dingin, normal, panas. Udah bikin kayak gininya belum, Tropik? Terus membership functionnya, hah? Boleh di share gak? Iya boleh nanti. Sensor kekeruhan gunakan, ini mah cuma referensi, nanti kalau kurang mah nanti cari-cari lagi. Sensor TDS rendah, normal, iya banyak banget ini. Tuh ya. Variabel output tidak aktif, rendah, sedang, tinggi. Output 2, dosis pH down. Digunakan jika pH terlalu tinggi. Tuh aturan pH-nya, basis aturan pH. Jika ini ada, oh ini if then-nya. Perasaan jadi banyak, kenapa ini nggak terlalu banyak ya? Terus aturannya, rule-nya berapa? Perasaan inputnya 4, rule-nya banyak ya. Tuh 81 rule
Jadi kalau dibuat lengkap memang ada pisahkan dua, jadi total rule yang disarankan cukup 18 rule. Oh, di sini belum, nanti masukin ke coding ya. Mungkin dapat satu role tuh buat semua center kali Bu. Heeh. Kan Enggak, ini jadi disederhanain. Jadi nggak semuanya penting mungkin ya. ya kalau optik efektivitasnya di PH Ibu. Heeh. Iya, nanti tinggal masukin ke coding dari sini. Ya. Iya. Tuh. Kalau itu ditambahin ke bab 3 nggak Bu? Apa Iya, ini bab 3. Tuh, kalau semuanya kayak gini. Iya, bab 3 teh harus lengkap tuh. iya baik Bu. Soalnya dia banyak sih, kalibrasinya belum lagi. Ibu mah takut aja bentrok itu teh. Susah kalau banyak sensornya teh. Nih, ibu sama ibu di share ya. Nanti tinggal masukin aja ini codingnya gimana. Oh iya baik Bu. Tinggal masukin aja codingnya ada di kita bisa bikin codingnya. Ini di grup ya, Ropik. Coba bikinkan codingnya. Mana ya tadi? Kalau pribadi boleh nggak Bu? Oh iya, aduh ya. Mana Ropik teh? Ini ya. Ini bukan. Yang gambarnya biru bukan. Kalau Iya, ada dua sumber itu dataset biru biasanya gunung. masih bisa diakses sama dosen. Karena kan kalau cuma lewat Ya. tabel itu kita cuma download aja datasetnya. Ya, nanti tinggal codingnya mana ya itu ya tadi. Eksternal dataset ChatGPT-nya. Mas udah digabung sama Google. Nah, itu bisa sebenarnya bisa beberapa multi dataset. Iya, tinggal masukin aja ini datanya. Mana sih ChatGPT? Yang puskesmas tuh antara 300 sampai akhir. Berarti sisanya kita nyari real. Iya, kayak gitu. Udah beli sensornya semua. Kayaknya emang kalau dataset itu paling kecilnya itu 1000. Lumayan Tapi itu emang nggak ada alatnya, pola jangan dikasihin khususnya. ke Tapi emang kampus. kalau buat generasi Nanti hilang. sedikitnya itu harus Iya Ibu. Iya, dipakai di rumah sakit di rumah sakit. malah lebih banyak data itu lebih bagus. Oh, berarti minimal 1000 lah gitu. Tapi kalau ini Mana sih ya dipakai tadi ya? langsung buat implementasi, Lupa. cuma buat skripsi aja. Cuma skripsi. Dan anak Mana ya? Lupa. Oh ini. Jadi waktu gimana? Udah nih, terus berarti bikin awal itu kan, nah itu kan untuk user. Nah, buat si admin, saya tuh mau utusan itu bisa masuk ke jadi punya dashboard sendiri dashboard admin. Mananya? Tuh, udah ibu mah lupa ada. Ini yang mau kapan? Kalau nggak klik yang di Udah di kan? WA. Udah ibu kasih? Iya. Kelihatan nggak? Nah nanti itu kalau misalnya udah bener, nanti tinggal masukin ke coding, tolong buatkan coding buat Adino gitu. Kalau itu semuanya udah bener, nanti satu-satu tanya aja ke ChatGPT. Kalau Paji Logic judulnya ini harus ada apa aja gitu ya. Gitu. Oh ini salin, oh udah nih ya. Udah ya, udah ada ya. Nah coba masukkan coding ya. Buatkan coding Arduino kayak misalkan orang ini batuk apa enggaknya kan bisa dilihat lewat untuk uang atau daftar. Memang agak berat. Itu maksudnya developing ya?
learning. Iya kalau 81 rule mah kebanyakan ya. Kira-kira emang kayak gitu. Tapi juga kan cuman dari PH. Iya Mam Dani, saya benar tidak menulis tapi menghitung. Iya jadi nggak usah 81 ya kebanyakan. Ini doang sedikit aman lah. Tapi deteksinya pakai IoT nggak? Tapi ini Opik kan pakai otaknya itu pakai ESP32 ya Bu, sama aja tuh gitu. Datanya itu Kenapa? masukin dulu kayak data user. Tapi kan pakai otaknya pakai ini SP. Heeh. Kalau mau kan mau ngecek kan implementnya Arduino ya. Oh iya, iya lupa. Heeh. Ya ini mah buat bayangan aja, nanti dirubah lagi ya. Tinggal dirubah lagi, pengen tahu aja kayak gimana. ESP32, oh ini 81 tuh. Iya, tinggal itu aja. Buatkan untuk ESP32 ya. Ropi juga pasti tahulah caranya. Ya tinggal diutak-atik aja. Cuma yang itu tuh ya itu kalibrasinya terlalu banyak, ada 4. Ya, kalibrasinya PH aja dulu. Yang Patio zaman dulu kan ada skripsi Patio. Sensor PH sama apa gitu, itu aja kacau melulu. Ibu tuh takutnya nanti nggak sesuai pas demo di sidang. Yang ibu takutin itu. Paling nanti kalau Opik udah berhasil di videoin dulu sebelum Iya, ada bukti. iya tapi kan dimintanya harus jalan di sidang. Tapi Krita biasanya kayak gitu. Misalnya walaupun di videonya ada benar tapi di sidang nggak benar disuruh sidang ulang. Tapi Krita, ini ada ya keluar tuh. Ini kalau pakai SP32 harus ibu share lagi apa udah ada ya? Coba buka aja. Banyak banget ini. Ya udah itu ya sama ibu di share. Buatkan gambar-gambar apanya segitiga dan rumus-rumusnya untuk ini. Kurang banyak. Paji Logic teh harus lengkap nulisnya. Ya kalau data dua sumber. Gambarnya keluar ini. Gambar segitiga apa rumusnya? Terus isinya apa aja sumber isi datanya kayak Segitiganya triangular apa gitu. kolomnya terus laki-laki perempuan atau apa gitu isinya. Sensor-sensornya udah dijelas-jelasin ya, blok diagram apa udah semua ada. Berarti kan itu ada data pribadi, data sekunder, berarti dimasukin aja. Iya dimasukin jadi dua multi data. Perkiraan gambarnya udah ada. Oh, berarti Gambar apanya Ibu? Iya gambar rangkaiannya udah ada ya. Belum Ibu. Oh ada. Kalau Google Colab Nanti Opik bisa bikin di ini. Phishing ya. buat generasi AI-nya. Oh iya nanti situasi-situasinya juga harus dijelasin. Dan itu kan bakal ngasilin Ya jadi kayak di kolam renang misalnya ini buat di kolam renang kan nanti gambar kolam renangnya terus alatnya ini gimana di sebelah mana terus dijelasin aja percobaannya kayak gimana udah ada bayangan ya kayak gitunya di bab 3 dijelasin juga percobaannya selama gimana caranya gimana kalibrasinya semuanya dijelasin ya. Nanti lihat aja jurnal terdahulu. Untung sekarang cuma pakai Paji doang ya, nggak pakai web ya. Cuma Paji juga ribet. Hah? Tetap pakai web. Oh, pakai web juga. Astagfirullah. Tuh. Ini Paji Logicnya gambarnya tuh. Kalau pakai web gimana gitu. Astagfirullah ini mah kayaknya buat S2 kali.
Ini bisa tanya dilihat fisika nih. sama S2. Rumit. Topik bisa sama S2 ini mah Bu kayaknya. Hah? Hah? Topik bisa sama S2 ini mah kayak Bu. Iya kakaknya. Iya, rumit. Nih, lihat tuh sama apa nih. Nih, ini tuh kalibrasinya yang susah. Ada 4 teh. Kenapa ya Bu Anita tega-tega amat? Atau 2 gitu sensornya. Sensor pH teh suka error. Mana ya ini teh? Ada gambarnya. Apa perlu Ibu bagiin lagi? Dibagiin lagi Bu, di Opik gak ada soalnya. Oh, dibagiin lagi. Iya Ibu. Iya, soalnya chat GPT Ibu soalnya beda ya, jadi bisa bikin segala macam. Kalau Ibu udah pro ya? Hah? Udah Ibu pro Ibu bukan? pakai Tulify. Jadi bisa bikin gambar, bisa apa segala. Terus apa lagi sih? Sekarang udah keluar belum? Kalibrasinya ya? Iya, flowchartnya belum ya. Udah ada Bu ini. Udah, Udah ada codingannya. gambar-gambarnya ada ya. Ya gambarnya itu paling harus disalin, kalau gambar itu ntar diomelin lagi. Harus digambar lagi. Kalibrasi sensor pH nih ada ya. Sensor pH perlu dikalibrasi karena probe pH mudah berubah akibat umur probe, suhu, kualitas cairan. Oh ini mah model pH DF robot bukan ya. Nanti cari aja yang sesuai ya, rumus kalibrasinya ada. Makanya ini teh harus dimasukin nanti ke ini, ke coding kalau nggak salah teh. Tuh, masukin lagi. Terus DSB juga ada lagi, DS18B20 tuh. Makanya Ibu teh pusingnya teh ini keropi ini. Terus kalibrasi sensor kekeruhan. Masukkan sensor ke air jernih, catat tegangan output. Aduh, liar. Terus masukin lagi ini, nanti rumusnya masukin. Terus TDS nya juga harus disesuaikan. Ini mah ini aja ya. Sama Ibu share lagi ya. Iya Ibu. Nanti sesuaiin aja. Kalau misalnya bingung nanti WA aja ke Ibu ya. Kalau misalnya itu. Terus apa tadi namanya? Webnya ya? Iya webnya. Pakai apa? Ini kok tega amat ya si Bu Ani kayak gini ya, astagfirullah. Ini satu sensor aja Ibu mah pusing dah kalibrasinya. Ini 4 sensor, nanti pas sidang semuanya dikalibrasi. Bisa jalan aja ini oh, udah bagus banget. Udah Paji Logic, udah mengkalibrasi, udah itu web lagi. Kirain Ibu teh jadi nggak pakai web. Tetap web, Gusti Allah. Lagi hamil kali ya. Jadi ngidam ya. Apalagi sih tadi buat pakai web Firebase ya? Hah? Firebase Ibu. Ah. Sedang sih kayaknya. terlalu rumit-rumit. Nah kalau bikin AI Terus gambar rangkaiannya juga ya. kalau sistem lagi semua masih bisa ya kali. Terus gambar rangkaiannya ya. Dataset kan lumayan terbatas kok kayak di Puskesmas sama gak sama yang di Kegel datasetnya. Ini tuh rumit loh kalau ada si Ipano mah. Di data Korea. SP32 sensor, Paji Logic, Firebase real-time database, terus web dashboard. AI itu enggak Ini mah udah kayak S2. jadi nggak bakal pintar. pH, nilai pH air, suhu. Setting Firebase, buka Firebase console. Library SP, Firebase, Arduino, client on wire, Dallas temperatur. Wow, banyak ini.
Terus apa lagi? Ini mah udah lengkap semuanya, tapi nanti kalau itu disesuaikan dengan sensor. Ini mah sampai bikin dashboard ada rule-nya juga. Yang masih keburunya ya. Lurus ya masih panjang. Tapi udah bikin kayak prototype konsepnya. Tuh evaluasi jadi ini mah. Kalau Terus apalagi gambar-gambarnya ya, masih kayak yang buat gambar rangkaiannya ya, paling yang nanti lah block diagram habis dari sini sih. dan gambar alatnya coba dengan situasi. Masih nggak harus. Cuma buat bayangan aja ya. Da cuma Ropi doang, yang lainnya nggak ada. Kalau bikin ini Oke, apa ya? Supaya rada tegempeur teuing ya, maling tadi nanti ini dirubah-rubah, pasti ada yang dirubah. Tapi Ropi udah tahu bayangannya yang bakal Ropi hadapi tuh kayak gini. Maksudnya alamat apa? Cuma nanti dirubah-rubah, nanti tanyain aja sama Bu Ani. Kalau sistem biasanya yang itu tuh emang harus bikin prototype-nya dulu. Kalau sekarang kan udah gak usah kayak bikin Figma. Jadi yang paling itu mah Tapi kalau misalnya mau murah mah misalnya pakai simulasi aja dulu, pakai MATLAB. Punya MATLAB nggak? MATLAB kan suka ada sensor-sensornya Arduino gitu, ESP. Bisa ini pakai simulasi dulu, nanti kita lihat jalan enggaknya bisa. Jadi si apa si Ada nih. si Ustaz sama si Adi itu bisa kayaknya nggak ada sensor ininya deh bu. Hah? Tadi terus TDS nggak ada, tuh kan di MATLAB aja nggak ada. Pakai apa tuh? Ini mah harus praktek ya. Enggak, ibu mah ngeri kalau ada salah satu atau dua sensor nggak jalan. masih sistemnya Rumit ini mah. nah Ntar ya lagi dibikin gambarnya. making bu. itu Puyuhan, iya Allah, dua aja udah bagus. tapi emang waktu S1 juga kan lagi ini. Lagi kan nggak paham tentang AI. terus solusinya kuat Solusinya yang belajar AI. Nih kayak gini bukan? Ya ini mah gambaran aja ya. Iya bu. Ini mah gambaran. Oh, gambarnya teh ada gambar rangkaian, blok diagram, berarti gambarnya berapa ya? Barang aja sebulan lagi gitu. Masih. deteksi wajah Deteksi wajah, jaga TTC, check in check out. Tapi ini bisa dibuka nggak? Terus kan ya lokasinya di mana? Kalian lagi bu, bisa dibuka mah? Bisa. Langsung kedetek sama HP. Iya ini mah buat bayangan aja ya, bayangan dulu. Terus apalagi semuanya bisa dibuka. Sistemnya lewat AI. Ya bisa. Terus apa lagi emang ini udah semua? Yang penting emang Oh, dataset. Aku tuh ada 3 ya gambarnya ya tuh. dataset. Aku ngambil Tuh langsung ada 3 loh Profi ya. Ya ini mah perkiraan ya, nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Tuh ada 4 ya. strike-strike. Ada pompa ini mah. Dari online. Tapi Terlalu canggih. dari mana ya? Ya kalau bisa Ropi bikin gambarnya apa bayangannya gitu. Jadi masang sensornya kayak gimana, nanti gimana we macana. berapa ini ya Dashboardnya kayak gini gitu perkiraan. sistem itu Pakai pompa pH up down gitu enggak? Minggu. Ini ada 3 loh, bisa kebaca nggak sama Ropi? Sama jurnal. Terus kurang apa lagi ya flowchart? Flowchart udah semua. Flowchart keseluruhan, Dan bikin sistem terus itu flowchart nggak terlalu sulit. coding AI juga nggak terlalu sulit. Yang penting dan datasenya apa. flowchart. Flowchart Bisa apa dibuat lagi? AI apa? Flowchart hardware. nah banyak nih kan kayak sampai si kan bikin sistem nih nah kayak step by stepnya ya kayak di dalam super folder ini benar itu suka masuknya misalnya Kalau AI biasa. Ya ini mah buat referensi aja ya, ibu nggak tahu ini bakal di
bakal langsung bisa apa enggak, tapi seenggaknya ada dulu ya bayangannya ya. Kayak noise, terus Nanti tinggal dirubah-rubah aja kalau ada yang itu kurang. biasanya lewat pemeriksaan dulu baru tahapan model AI. Kalau udah model AI baru kan visual Ini itu lagi flowchart ya, visualisasi gambar flowchart. outputnya. Terus website atau aplikasi apa atau dah, nanti ikutin aja itu yang kalau dari materi ibu kan tuh AI walaupun ini cuma 3 versi halaman tapi jelas gitu, biasa. harus ada Biasanya aku pakai biasa. apa-apa. Ini harus ada akurasi kan, Paju Logic juga. H5 atau dot Terus setiap komponen ininya apa teh, datasheetnya, spesifikasinya, terus hubungannya ya apa teh, misalkan AI-nya bagian mana yang diambil AI tadi sambungan-sambungannya gitu, barulah rangkaian udah ya, tadinya udah ada. jadi website berbasis AI biasanya kayak gitu. Misalkan kayak deteksi Tahu kalau simulasi teh ini kesehatan tuh tadi kan gimana. itu deteksinya lewat kesehatannya aja. Jadi model yang Akses server. bagian kesehatannya aja. Nah dari website bikin folder namanya apa gitu. Oh ini ya ada nih, kayak ini aja, ini mah kayak pricing tuh. Ambil si AI-nya. Oh flowchartnya ada tuh ya, ini ya bener ya. Iya. Itu secara garis besarnya. Heeh. Ya ini mah, ini dulu ya, bisa dilihat. Terus apa lagi Rofi? Kayak gini apa ya? Ngeri nggak jalan ini. Apalagi ya? Apalagi ya buat bab 3 ya? Metodologi, tempat waktu penelitian, alat bahan, rancangan sistem, perancangan hardware, terus perancangan software, perancangan Paju Logic, fungsi keanggotaan, kalibrasi sensor, prosedur pengujian sistem. Wow. Oh berarti ini mah skenario pengujian, teknik analisis data. Ya, Iya. iya, Ibu share lagi. Nah ini Bu, formula ininya, formula tetesnya paling. Apa formula tetesnya? Formula apa namanya? Kan pH tuh kan kalau misalkan turun misalkan dari 7 ke 5, nah Hah? buat 6 ke 7 itu kan itu harus ada formulanya berapa tetes. Bisa naik Formula dari apa? Formula tetes pH. formula apa ya namanya ya? Ibu mah nggak pernah sih. Emang udah punya sensor pH-nya? Oh ini formula dosis cairan. Ya, gitu bukan? Berapa? Itu kan harus ada itunya ya. Formula dosis cairan pH up, pH down, pH kolam, pH target 74 sampai 76. Rumus selisih pH. Formula dosis cairan pH, cara menentukan nilai K. Volume air kolam, jenis cairan, pH up, pH down. Ini bukan kayak gini. Terus apa lagi? Itu di hosting enggak? Share lagi ya. Tapi kalau yang sebelumnya yang sesudahnya di share, yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Hah? Oh jadi satu bagian ya. Terus apa lagi yang masih bingung? Berarti kalibrasi udah ada semua ya. Kalau nggak masuk akal ya bisa minta aja, Bu, saya minta sensor 2 aja gitu. 4 terlalu rumit. pH aja ini banyak yang gagal. Ibu aja dulu, untung ibu yang uji. Kalau orang mah itu bisa nggak lulus, nggak jalan.
Makanya ibu mah kalau udah dengar sensor PH tuh waduh jalan enggak ya. Keduanya kayaknya sama Doni. Nanti takutnya disuruh diulang lagi. Ya 3,5. Apalagi Kalau yang Rofi, 1 bulan. 3,5 atau 400. Apalagi Itu sih aku kurang tahu. apalagi yang masih bingung pasti gambar atau apa. terus belum lagi main Tadi keanggotaan udah ya, apa teh yang gambar-gambar Paji Logic udah ya. Karena sebenarnya kita juga GPS. Ah, lumayan oke Lumayan GPS lebih mahal. iya kali nggak sih ini ya fungsi keanggotaan ya. tapi kalau yang biasa mah enggak ya Paji Logic ini nih untuk gambar itu maksudnya tuh gimana sih Bu? Tapi belum paham. apaan? Gambar yang tadi yang tadi sih gitu. Nah itu. Iya Paji Logic kayak gini. Maksudnya tuh ditambahin ke bab 3. Iya kan Pak ada Paji Logicnya. Jadi fungsi keanggotaannya. Dibikin ulang gitu aja Bu. Iya, coba nanti ini aja nih, lihat pH up, pH down, filtrasi. Kan ini sistem menggunakan 4 input, pH, suhu, kekeruhan, TDS dengan 3 himpunan Paji pada tiap input. Jumlah kombinasi rule adalah ini. Coba jelaskan gitu. Gambar ini. Agak sulit sih pas di server mah. pas pas Dia mau aja jelasannya. Makanya informasi saya mas Ih. yang terputus nafas. Enggak ya. Nanti aja gambarnya di screenshot masukin chat GPT. Terus tolong jelaskan ini. Nanti dia jelasin benar-benar. Sebenarnya di mana tapi GPS mah mahal. Ya, sekarang mah bisa gitu. oh di semua IOB Per bulan sakit. Ya udah banyak ya, udah ini mah. Kalau misalnya ini semua benar gitu, tinggal itu apa? Rumus akurasi ya. Rumus akurasi. Per bulan ya? Pakai akurasi kan? Iya Bu. Oh udah beres. Bentar, aku belum interview bentar ya. Aku belum interview. Untuk tulisan ini harus masing-masing bikin apa S2 bukan? S2 oh satu bikin apa? Website. Oh buat apa websitenya? sistem pakai Hah? deteksi Oh deteksi apaan? penyakit asma Oh asma. Pakai sensor nggak? enggak kayak inputan gejala kayak gitu Oh pakai Paji Logic. certain faktor Oh nggak tahu dah. Kalau ibu mah bikin ini framework buat kanker diagnosis. oh diagnosis sama Iya, tapi ibu mah S3-nya. Jadi pakai gambar gitu. Gambarnya tuh pakai 3 gambar. Pakai MATLAB kalau ibu mah. Jadi 3 gambar terus training gambarnya ribuan, semuanya ribuan. Jadi banyak banget tuh gambarnya. Terus nanti teh dites semuanya. Jadi machine learning. Jadi semuanya tuh tapi ibu tuh pakai Python tadi. Python tuh rumit library-nya. Terus jadinya enakan pakai MATLAB. Pakai MATLAB mah gampang. Iya. Kalau udah jadi udah aja. Nggak usah kita library-nya apa pusing. Apa terlalu banyak library. Akhirnya udah pakai MATLAB. Cuma trainingnya lama. Kalau ribuan gambar, tapi ibu jadinya pakai versi lightweight. Kan ada yang heavyweight lama bisa 3 hari. Pakai ini mah cuma berapa jam gitu trainingnya. Jadi gambarnya tuh jadi kecil-kecil. berarti bu kalau kayak itu sistem maksudnya sistem pakar berarti bu ya Apa ya sistem? kalau kayak kan gejala gejala Oh, nah, itu gejala. dikonsultasiin dulu sama dokternya gitu Itu mah terakhir. terakhir berarti bu Iya, terakhir jadi divalidasi ke ahli patologi. Tapi kayak gitunya mahal kali bayarnya. iya bu Itu kan satu gambar itu sama dia divalidasi. Ini benar nggak gambarnya sesuai? Jangan-jangan antara ini sama ini beda gitu. Menurut dia kanker, menurut kita bisa jadi berapa persen? nah itu yang ini Ya. Ibu juga bukan komputer S2-nya, elektro malah ngambil ini. Apa ya? Iya, di sini di Nusa Putra juga. Oh ini teh dijelasin bukan maksudnya teh. Ini teh jelasin ya Ropi ya.
Ibu bagi lagi ya. Ropi udah aja dulu ya. Nanti sambung lagi ya Ropi ya. Nanti disambung lagi, ternyata udah 1 jam lebih ya. Gitu aja ya Ropi ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, nanti Ropi bisa tanya ke Ibu langsung ya. Makasih ya Ropi ya. Assalamualaikum. Iya sama-sama. Semoga cepat beres.